Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman, salam dari Masika Ngalap Barokah. Hari ini, Minggu, tanggal 24 Juli 2022, Masika berada dan berziarah di salah satu buyut yang ada di Desa Jatiwangi. Konon katanya, Desa Jatiwangi dulunya sebuah kerajaan Wanayasa. Ikuti perjalanan Masika dalam menelusuri dan membuka wawasan sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Suatu kisah yang menceritakan negeri Jatiwangi yang dulunya masih dinamakan negeri Wanayasa. Di negeri itu terdapat sebuah kerajaan yang disebut Kerajaan Wanayasa. Kerajaan tersebut dipimpin oleh Arya Jiteng Jatisawara. Beliau mempunyai seorang permaisuri bernama Dewi Basrini. Dari perkawinannya, mereka dikaruniai dua orang putra, yakni putra pertama diberi nama Raden Anggara Suta, sedangkan putra yang kedua diberi nama Raden Solihin. Di dalam kerajaan Wanayasa, dibantu oleh 5 orang utusan patih diantaranya. Patih pertama bernama Buyut Dopeng Karanginan, yang berasal dari Bantar Jati. Makam beliau berada di tanah Jatiwangi yang sekarang disebut sebagai Buyut Ranjeng. Patih kedua bernama Arya Pakalipan. Makam beliau berada di tanah Jatisura yang sekarang disebut sebagai Buyut Ranto. Patih ketiga bernama Nartawangsa yang berasal dari kerajaan Mataram dengan membawa simbol Siliwangi. Makamnya berada di tanah Jatiwangi yang sekarang disebut sebagai Buyut Nambang atau Ngalambang. Patih keempat bernama Grenasena. Makamnya berada di tanah Jatiwangi yang sekarang disebut sebagai Buyut Lurah atau Bungur. Patih kelima bernama Nyimas Ratu Ayu Nawanglitra yang berasal dari Talaga. Makamnya berada di tanah Jatiwangi yang sekarang disebut sebagai Buyut Kopo. Kerajaan Wanayasa yang letaknya berada di sebelah utara wilayah Majalengka terkenal cukup makmur, tidak kurang sandang pangan. Sedang wilayah Majalengka sebelum diubah dulunya dinamakan daerah Sindang Kasih. Di daerah ini sebagai pimpinannya adalah seorang bupati yang bernama Pangeran Muhammad. Pada suatu hari, ada seorang musafir yang singgah di daerah ini. Mereka bernama Candi Maya dari Wanayasa yang ingin ikut bersama orang-orang Islam di Sindang Kasih, dan orang-orang Islam di daerah tersebut dipimpin oleh Panembahan Wirabawa, Ki Ageng Badori, Patih Wirajaya. Sebagai panglima perang daerah Sindang Kasih bernama Patih Wijaya. Mereka mengajak Candi Maya untuk bersatu guna menghancurkan kerajaan di Wanayasa. Maka tidak lama kemudian terjadilah peperangan antara Sindang Kasih dengan kerajaan Wanayasa. Dalam sebuah peperangan tidak dapat diceritakan yang kemudian akhirnya kerajaan Wanayasa dapat dihancurkan oleh Sindang Kasih. Kemudian Raja Wanayasa yang bernama Arya Jiteng Jatisawara hilang ke alas Sindang Kasih dengan membawa gada pusaka yang diberi nama Wikulit Pangindahan Godong. Gada tersebut dibawanya ke sebuah alas, lalu diletakkannya di bawah pohon maja. Patapaan Tarikolot. Setelah hancurnya kerajaan Wanayasa, Pangeran Lontang Jaya yang berasal dari keturunan Daeng Mataram mendirikan sebuah pertapaan yang dinamakan Pertapaan Tarikolot. Bekas pertapaan Tarikolot ini dinamakan Buyut Subang yang sekarang berada di tanah Surawangi. Pada waktu itu, di Patapaan Tarikolot sedang bermusyawarah untuk memberitahu kepada orang-orang Pertapaan Tarikolot jangan sampai ikut memusuhi daerah Sindang Kasih.
Ketika sedang bermusyawarah, tiba-tiba datang beberapa tamu. Mereka berasal dari daerah Tegal Jambu, di antaranya Raden Anggana Suta, Raden Solihin, serta ibunya Dewi Basrini. Kehadiran mereka di tapakan Tarikolot tidak lain hanya untuk melaporkan kepada Pangeran Lontong Jaya bahwa di Tegal Jambu telah kedatangan seorang tamu yang bernama Ki Bagus Rangin dari Bantarjati. Beliau minta bantuan kepada Tegal Jambu sehubungan orang-orang Bantarjati ditantang oleh Dalem Sumedang, yakni Pangeran Surya Dilaga alias Bupati Sumedang atau Pangeran Kornel. Dalem Sumedang mendirikan sebuah perkemahan yang terletak di Kosambian. Pangeran Surya Dilaga pada waktu itu terkenal dengan seekor kudanya yang sangat sakti yang diberi nama Andrawulu. Kuda itu sangat ampuh, tidak mempan dengan pedang, sekalipun hasil kikiran Gurinda. Dalam perkemahan di Kosambian dibantu oleh para senopati, diantaranya Embah Parung Jaya, Embah Kondang Hapa, Embah Sayang Hawu, Embah Terong Peot, Embah Pangeran Kawilalan, Pangeran Ciptawira. Para senopati tersebut disultani oleh Pangeran Surya Diwangsa. Tarikolot. Di pertapaan Tarikolot, Pangeran Lontang Jaya setelah mendengar laporan dari orang-orang Tegal Jambu, beliau sangat gembira sekali bahwa Ki Bagus Rangin telah meminta bantuan mereka. Kemudian Pangeran Lontang Jaya memberi amanat kepada salah satu dari mereka, yakni Raden Anggana Suta, bahwa nanti dalam peperangan menghadapi Dalem Sumedang yang dipimpin Pangeran Surya Dilaga, hendaknya menggunakan seekor kuda peninggalan kerajaan Wanayasa yang telah hancur pada peperangan melawan Sindang Kasih. Kuda peninggalan kerajaan Wanayasa terkenal sakti, ampuh dan kuat, yang diberi nama Bujang Sangara. Kemudian Pangeran Lontang Jaya memerintahkan Raden Anggana Suta dan Raden Solihin untuk segera berangkat dengan dibekali keris pusaka yang diberi nama Si Kober atau Si Conet Turangga Rendana. Namun sebelum berangkat ke Monjot, tempat di mana akan digunakan peperangan antara Bantarjati dengan Sumedang, Raden Anggana Suta dan Raden Solihin diperintahkan oleh Pangeran Lontang Jaya untuk menelusuri dahulu sebuah alas Sindang Kasih, di mana tempat itu terdapat sebuah gada pusaka peninggalan kerajaan Wanayasa yang dibawa hilang ke alas tersebut dan kemudian diletakkannya di bawah pohon maja. Raden Anggana Suta dan Raden Solihin berangkat menuju timur barat dari pertapaan Tarikolot dengan menunggangi seekor kuda peninggalan ayahnya yang diberi nama Bujang Sangara. Namun, sesampainya di Oncog Dangoh, bertemu dengan orang-orang Martasinga, yakni Raden Arya Tinkin, Raden Tejar Wilar, Pangeran Wirakusuma. Pangeran Wirakusuma adalah orang Luragung, putranya Ki Ageng Cipta Rasa, bertemu dengan Raden Anggana Suta, lalu bertanya, "Hei kesatria, berasal dari mana dan mau kemana menunggangi seekor kuda?" Kemudian Raden Anggana Suta menjawab, "Kami sebenarnya orang Wanayasa yang hendak mengambil pusaka di alas Sindang Kasih." Begitu mendengar jawaban dari Raden Anggana Suta bahwa mereka orang Wanayasa, Pangeran Wirakesuma, Arya Tinkin dan Tejar Wilar sangat marah karena menurut kerajaan Wanayasa adalah musuh Cirebon. Maka terjadilah peperangan di Oncog Dangoh. Dalam sebuah peperangan mereka saling mengadu kekuatan. Namun Raden Anggana Suta berkat tunggangan kudanya yang sakti, akhirnya orang-orang Martasingka kocar-kacir oleh amukan Raden Anggana Suta. Salah satu dari mereka, yakni Raden Arya Tinkin, ditendang oleh kuda Bujang Sangara sampai melayang lalu jatuh di pasir kembang yang sekarang disebut Leweng Gede. Setelah mengadakan peperangan di Oncong Dangoh, Raden Anggana Suta meminta kepada adiknya Raden Solihin agar tidak mengikuti perjalanannya ke alas Sindang Kasih dan diperintahkannya untuk menuju ke Mojot supaya bersatu dengan orang-orang Bantarjati yang dipimpin oleh Ki Bagus Rangin.
Dengan sangat terpaksa, Raden Solihin berangkat sendiri sambil menangis dalam hatinya karena perjalanan dari Oncong Dango ke Monjot cukup jauh. Sesampainya di Bonjot, kemudian Raden Solihin bersatu dengan orang-orang Bantarjati, lalu menceritakan kepada para senopati bahwa kakaknya yang bernama Raden Anggana Suta sedang berangkat menuju ke sebuah alas sindang kasih. Adapun para senopati dari Bantarjati yang sudah ada di Monjot diantaranya Ki Bagus Daisah, Ki Bagus Merat, Ki Bagus Sena, Ki Bagus Leja, Ki Bagus Kondur, Ki Bagus Tarti, Ki Bagus Maryam, Ki Bagus Nairem, Ki Bagus Udung, Ki Bagus Arsitem, Ki Bagus Yasa, Ki Ageng Ciputi. Para senopati dari Bantarjati ini sedang menunggu kedatangan Raden Anggana Suta yang akan membantu peperangan nanti melawan Dalem Sumedang. Alas Sindang Kasih. Di suatu tempat di alas sindang kasih di Pohon Maja, Raden Anggana Suta sudah tiba guna mencari pusaka peninggalan ayahnya. Memang benar apa yang diceritakan oleh Pangeran Lontang Jaya bahwa pusaka tersebut berada di bawah Pohon Maja. Secara kebetulan, Pohon Maja itu mempunyai satu biji buah. Kemudian Raden Anggana Suta mengambil pusaka serta memetik buah majah itu. Berkenaan dengan itu, datang segerombolan pasukan kuda, yakni pasukan dari Sindang Kasih yang dipimpin oleh Panembahan Wirabama dan Ki Ageng Badori guna mencari buah maja. Nampaknya buah maja yang dicari sudah berada di tangan seorang kesatria, yakni Raden Anggana Suta. Lalu mereka merebutnya dengan paksa. Namun Raden Anggana Suta tidak memberikannya karena menurutnya mereka ini adalah orang-orang Sindang Kasih yang pada waktu dulu telah menghancurkan kerajaan Wanayasa. Maka daripada memberikan buah maja, Raden Anggana Suta menantang perang yang kemudian terjadilah peperangan di alas Sindang Kasih. Dalam peperangan, Raden Anggana Suta tidak terlepas dari tunggangannya seekor kuda bernama Bujang Sangara. Lalu keris pusaka pemberian Pangeran Lontang Jaya digunakannya untuk menghantam pasukan dari Sindang Kasih. Akhirnya Raden Anggana Suta berhasil mematahkan pasukan tersebut. Bahkan menurut cerita, Ki Ageng Badori ditendang oleh kaki kuda Bujang Sangara yang ditunggangi oleh Raden Anggana Suta sampai melayang entah kemana. Diceritakan di sebuah tempat di pinggir sungai Cimanuk ada seorang wanita yang sedang melakukan tapa brata. Mereka adalah Dewi Sekartaji yang berasal dari Kutamanggu. Melakukan tapa brata tidak lain adalah untuk masuk agama Islam. Di suatu saat ada wahyu yang menyatakan kepada Dewi Sekartaji bahwa tapa brata bisa selesai jika sudah ada orang jatuh di sampingnya. Rupanya sudah menjadi kehendak yang maha agung, yang pada akhirnya wahyu itu menjadi kenyataan. Ki Ageng Badori yang ditendang oleh kuda Bujang Sangara sewaktu peperangan di alas Sindang Kasih jatuh di pinggir sungai Cimanuk, tepat di samping Dewi Sekartaji yang sedang melakukan tapa brata. Mendengar suara orang jatuh, kemudian Dewi Sekartaji membuka matanya. Ternyata benar, yang jatuh di sampingnya adalah seorang senopati. Begitu pula sebaliknya, Ki Ageng Badori pun terkejut melihat ada seorang wanita yang sedang melakukan tapa brata sampai rambutnya kusut dan pakaiannya compang-camping. Ki Ageng Badori lalu mengajak pergi pada Dewi Sekartaji, namun Dewi Sekartaji menolaknya karena keinginannya untuk mempelajari agama Islam belum terkabulkan. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Ki Ageng Badori. Keinginan Dewi Sekartaji disanggupinya. Namun Ki Ageng Badori meminta sebuah syarat untuk dilaksanakan oleh Dewi Sekartaji, yaitu harus bisa mengambil buah maja yang ada di alas Sindang Kasih. Dewi Sekartaji pun menyanggupinya syarat itu. Kemudian Dewi Sekartaji pamit untuk menuju ke sebuah alas. Sesampainya di alas Sindang Kasih, bertemu dengan seorang satria yang bernama Raden Anggana Suta. Kemudian Dewi Sekartaji meminta bantuan Raden Anggana Suta mencari buah maja. Raden Anggana Suta melihat seorang wanita yang rambutnya kusut dengan pakaian yang sudah compang-camping. Nampaknya sangat tertarik karena wajah Dewi Sekartaji walaupun keadaan demikian masih terlihat cantik. Sampai-sampai hati Raden Anggana Suta merasa jatuh cinta kepadanya.
Kemudian Raden Angganasuta menyerahkan buah maja yang sudah berada di tangannya. Betapa gembiranya perasaan hati Dewi Sekartaji setelah mendapatkan buah maja. Dengan sangat berterima kasih kepada seorang kesatria yang gagah, arif, serta bijaksana, kemudian Dewi Sekartaji pamit kepada Raden Angganasuta untuk meninggalkan alas Sindangkasih dengan membawa buah maja. Begitu juga halnya dengan Raden Angganasuta keluar meninggalkan alas itu untuk meneruskan perjalanannya menuju daerah Monjot guna membantu orang-orang Bantarjati yang akan berperang melawan Dalem Sumedang. Dewi Sekartaji setelah berhasil membawa buah maja, kemudian menemui Ki Ageng Badori yang sedang menunggunya setelah keduanya bertemu. Kemudian Ki Ageng Badori mengajak untuk menghadap Pangeran Muhammad, Bupati Sindangkasih. Sesampainya di pendopo, nampak para senopati Sindangkasih sedang berkumpul. Kemudian Dewi Sekartaji menyerahkan buah maja untuk dijadikan obat istri Bupati Sindangkasih, yakni Siti Armila yang sedang sakit. Pangeran Muhammad merasa bangga dan berterima kasih kepada Dewi Sekartaji, terutama kepada Raden Angganasuta, putra kerajaan Wanayasa, yang telah menolongnya mendapatkan buah maja. Kemudian buah maja itu diobatkan kepada istri bupati, yakni Siti Armila. Rupanya sudah menjadi kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu buah maja diobatkan, Siti Armila mendadak sembuh dari sakitnya yang sudah beberapa bulan dideritanya. Betapa gembiranya Pangeran Muhammad melihat istrinya sudah sembuh. Kemudian Pangeran Muhammad mengucapkan janji bahwa di akhir peperangan Raden Angganasuta akan diubah namanya dengan sebutan Ki Bagus Manuk, dan wilayah Wanayasa yang beberapa lama telah dikuasainya akan diserahkan kembali kepadanya. Buah maja yang telah dipakai obat kemudian diserahkan kepada salah seorang senopati, yakni Panembahan Wirabama. Namun ketika hendak diterima, tiba-tiba buah maja itu jatuh ke tanah lalu menghilang seketika. Melihat kejadian itu, Panembahan Wirabama merasa heran dan malu. Akhirnya Panembahan Wirabama pun ikut menghilang. Melihat kejadian yang semakin mengherankan, Ki Ageng Badori mempunyai firasat bahwa besok atau lusa setelah hilangnya masa kerajaan, nama Sindangkasih kelak akan dirubah dengan sebutan Majalengka. Perubahan ini diambil dari suatu kejadian buah maja yang hilang, yaitu kata maja diambil dari nama buah maja, sedangkan lengka karena hilangnya tidak ditemukan atau langka. Maka sampai sekarang daerah tersebut dinamakan Majalengka. Tanah Monjot. Keadaan di Tanah Monjot sedang terjadi perang campur antara Dalem Sumedang dengan Dalem Bantarjati, yang mana Bantarjati dibantu oleh Tegal Jambu. Konon, menurut cerita peperangan di Tanah Monjot memakan waktu kurang lebih 6 bulan. Para senopati dari keduanya sudah banyak yang gugur. Adapun para senopati dari Bantarjati yang telah gugur di antaranya Ki Bagus Nariem, Ki Bagus Tarti, Ki Bagus Udung, Ki Bagus Rantiu, Ki Bagus Solihin atau Raden Solihin. Ki Bagus Solihin kemudian dimakamkan di pinggir sungai Cimanuk yang sekarang dikenal dengan sebutan Buyut Jago. Raden Angganasuta begitu melihat keadaan sudah semakin buruk dengan telah banyaknya para senopati yang gugur, kemudian maju meladeni Pangeran Suryadilaga sambil menunggangi kuda bujang Sangara. Begitu juga sebaliknya, Pangeran Suryadilaga pun menunggangi kuda Sandrawuluh. Akhirnya terjadi perang patu tunggalan antara Raden Angganasuta melawan Pangeran Suryadilaga. Perang antara keduanya sama-sama kuat, sama-sama sakti. Namun di antara salah satu dari mereka akhirnya ada yang terdesak hingga ke Tatar Kaler Tanah Monjot. Kemudian Raden Angganasuta dengan kudanya meloncat ke sebuah sungai Cimanuk sambil menggunakan tenaga dalamnya untuk meringankan tubuhnya, sehingga jalan di sungai pun tidak basah.
Kemudian Raden Angganasuta menarik Pangeran Suryadilaga hingga terjatuh dari kudanya. Lalu kuda itu dipukul oleh Raden Angganasuta dengan gada pusaka peninggalan ayahnya. Kemudian kuda Pangeran Suryadilaga lari ke arah selatan sampai di Karanganyar. Lalu kuda itu mati di daerah tersebut dan sampai sekarang daerah itu dinamakan daerah kuda mati. Pangeran Suryadilaga, Bupati Sumedang, atau yang disebut Pangeran Cornel, setelah terlepas dari tunggangannya hampir tidak berdaya ketika hendak dipukul oleh gada pusaka yang dibawa oleh Raden Angganasuta. Kemudian Pangeran Suryadilaga menyerah dengan berjanji akan menyerahkan tanah Sahbandar yang tadinya diakui sebagai wilayah Sumedang. Setelah usai peperangan dan telah dibuatnya perjanjian, akhirnya para pemimpin itu kembali ke daerah masing-masing. Namun Raden Angganasuta berangkat menuju ke pertapaan Tarikolot. Pangeran Lontang Jaya pada waktu itu sedang menanam buah pohon jati di pinggiran pertapaan Tarikolot, namun yang hidup hanya satu, yang sampai sekarang berada di pinggir Buyut Subang, Desa Surawangi. Berkenaan dengan itu, para senopati di Tarikolot sedang bermusyawarah. Tidak lama kemudian datang seorang kesatria, yakni Raden Angganasuta. Mereka sengaja datang untuk menemui Pangeran Lontang Jaya dengan tujuan untuk memberitahu bahwa peperangan di Tanah Monjo telah selesai dan dalam Sumedang yang dipimpin Pangeran Suryadilaga alias Bupati Sumedang, Pangeran Cornel, telah dapat dipatahkan atau dikalahkan. Betapa sangat gembiranya Pangeran Lontang Jaya mendengar keterangan dari Raden Angganasuta. Kemudian Pangeran Lontang Jaya berjanji akan mengangkat Raden Angganasuta untuk dijadikan penguasa di daerah Wanayasa. Secara kebetulan, dalam Sumedang mengirim sepucuk surat kepada Petapaan Tarikolot untuk disampaikan kepada Raden Angganasuta bahwa daerah Wanayasa yang telah beberapa tahun dikuasai oleh Sumedang akan dikembalikannya. Berkenaan dengan itu pula, dalam Bantarjati yang dipimpin Ki Bagus Serangin juga mengirim sepucuk surat bahwa Bantarjati akan tetap mengaku saudara atau keluarga, bahkan Ki Bagus Serangin akan merubah nama Raden Angganasuta menjadi Ki Bagus Manuk. Perubahan nama itu karena keajaibannya sewaktu peperangan di Monjot, Raden Angganasuta bisa menyusuri Sungai Cimanuk tanpa basah sedikit pun. Pangeran Lontang Jaya setelah membaca keterangan dua buah pucuk surat itu, lalu tergugah dalam hatinya bahwa besok atau lusa nama Wanayasa pun akan dirubah menjadi Jatiwangi. Perubahan itu diambil dari sebuah gada pusaka peninggalan kerajaan Wanayasa yang terbuat dari pohon jati. Namun jati itu mempunyai keanehan karena berbeda dengan jati-jati yang lainnya. Jati itu mempunyai keharuman tersendiri, maka dapat disimpulkan bahwa kata jati diambil dari pohon jati, sedangkan wangi karena keharumannya, maka sampai sekarang daerah ini dinamakan Jatiwangi. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, khususnya untuk pribadi, umumnya untuk yang menyaksikan dan mendengarkan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah.